Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lina Widyastuti MPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Ria Gustina MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Usrunasi SPD MPD, yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas-tugas pada PGP Angkatan 8 ini. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Penugasan pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang berikutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Inilah tampilan video yang harus dianalisis. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi yang saya amati dari video tersebut adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang kreatif, inovatif, dan mandiri dengan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan pada video tersebut menurut saya adalah mewujudkan kelas idaman yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul di sini adalah yang pertama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang kedua, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? Tindakan yang dilakukan adalah guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. Kedua, melakukan coaching dengan rekan sejawat untuk merealisasikan prakarsa perubahan. Yang ketiga, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang keempat, guru menuliskan di papan tulis penyemangat belajar
dan berdiskusi dengan murid. Tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang disukai murid-murid di kelasnya saat ini? Yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mencari inspirasi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang ketiga, apa yang menarik dari kelas yang sudah dikunjungi dan apakah alasannya? Tindakan yang dilakukan adalah guru bertanya kepada murid-murid mengenai apa yang disukai di kelasnya. Yang kedua, guru mengajak murid-muridnya berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai di kelas tersebut dan apa yang disukai oleh anak-anak kelas tersebut mengenai kelasnya untuk menjadi inspirasi suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, guru memfasilitasi diskusi kelompok mengenai apa yang disukai di kelas yang dikunjungi dan mengungkapkan apa alasannya. Tahapan ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kelas impian murid-murid versi mereka. Yang kedua, bagaimana perasaan murid-murid jika sudah terwujud kelas impian. Yang ketiga, ide-ide apa yang dapat digali untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan yang dilakukan oleh guru adalah guru meminta murid menutup mata untuk membayangkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya, murid berkelompok menggambarkan kelas impiannya menggunakan alat dan bahan yang disediakan oleh guru. Ketiga, murid berkelompok mempresentasikan hasil diskusinya mengenai gambar kelas impian di depan kelas. Yang keempat, guru mencatat ide-ide murid mengenai kelas impian mereka. Tahapan keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh murid dan guru untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan adalah guru mengajak murid untuk berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan dengan bertanya apa yang harus ada atau dilengkapi di kelas. Yang kedua, guru membantu murid menuliskan kebutuhan dan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian. Yang ketiga, guru membagi tugas kelompok untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan kelas impian mereka. Tahapan terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, kapan rencana kegiatan mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan mulai dilakukan? Yang ketiga, bagaimana agar kegiatan mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana? Tindakan yang dilakukan adalah guru mengajak murid melakukan pembagian tugas dalam kelompoknya. Yang kedua, guru bertanya kepada murid kapan akan dimulai melaksanakan rencana kegiatan dan menentukan waktunya. Yang ketiga, murid dengan dibimbing oleh guru melaksanakan kegiatan sesuai rencana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran pada video tersebut menunjukkan perannya antara lain
sebagai pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kekuatan dan melakukan pendekatan berbasis aset. Jadi, seorang pemimpin pembelajaran tidak pesimis dengan kondisi yang ada. Dia selalu bersemangat untuk melakukan prakarsa perubahan dengan kondisi yang ada dan menggali hal-hal positif yang bisa dilakukan dan dilaksanakan untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, yaitu para murid-muridnya, dengan mengembangkan kreativitas murid-muridnya. Lalu, pemimpin pembelajaran yang berperan sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Dia bisa mengorganisir murid-muridnya agar dapat mewujudkan kelas impiannya. Yang berikutnya, pemimpin pembelajaran yang berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan dan berkolaborasi dengan murid dalam menggali kekuatan dan potensi murid sehingga dapat mewujudkan kelas impiannya. Pada implementasinya bisa dilakukan dengan teknik coaching. Lalu pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengakomodir keinginan dan kebutuhan murid, serta memfasilitasi murid untuk berkreasi dan berinovasi. Pertanyaan ke-6, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia. Di sini ada 3 modal manusia yang dilibatkan. Yang pertama, kepala sekolah. Pemanfaatannya atau peranannya adalah memberikan dukungan terhadap ide-ide dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru. Yang kedua, guru itu sendiri, baik guru yang mengajar atau rekan guru lainnya. Di sini memiliki strategi dan dapat memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Melakukan kolaborasi dengan dan saling mendukung untuk mewujudkan prakarsa perubahan, serta memberdayakan, mengembangkan, dan menggali potensi murid untuk bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal yang ketiga adalah murid yang memiliki ide, kreativitas, dan kecerdasan dalam merancang kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Lalu memiliki kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi baik sesama murid ataupun bersama guru. Modal berikutnya yaitu modal sosial, di mana di sini dalam mewujudkan prakarsa perubahan, semua bekerja sama dengan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Lalu bekerja sama dengan wali kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi ke kelas dalam rangka mengambil pelajaran dan inspirasi apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kelas impian. Lalu murid bekerja sama dalam berdiskusi dan melakukan presentasi. Modal yang ketiga adalah modal fisik, yaitu memanfaatkan ruang kelas untuk meningkatkan semangat belajar murid dengan mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan sudut-sudut kelas, menata meja dan kursi, rak buku dan buku-buku, serta dinding kelas untuk menciptakan kelas impian. Dan memanfaatkan kelas lainnya sebagai sumber inspirasi dalam mewujudkan kelas impian. Modal berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Di sini menggunakan ruangan kelas sebagai area dan sarana penyemangat belajar. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Lalu lokasi sekolah di pinggiran kota yang alamnya masih asri dan udara yang segar,
sehingga mendukung dan kondusif dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan kreasi. Yang berikutnya adalah modal agama atau budaya. Yang meliputi modal ini adalah guru dan murid memiliki spiritual yang baik, dan mereka memanfaatkan sikap gotong royong, santun, dan ramah yang sudah membudaya untuk bekerja sama dan saling berkolaborasi dalam mewujudkan prakarsa perubahan, yaitu kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Modal berikutnya yang keenam adalah modal politik. Yang termasuk modal politik adalah memiliki kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang siap mendukung prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang berikutnya, kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mendukung segala perubahan positif yang dilakukan oleh guru dan semua keputusan dan kebijakannya berpihak kepada murid. Yang terakhir adalah modal finansial, yaitu memiliki dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Dan adanya uang kas kelas yang dapat digunakan untuk pembelian alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menghias kelas atau mendekor kelasnya. Sehingga dengan memberdayakan 7 modal yang ada di sekolah, terwujudlah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan, sehingga memicu semangat belajar para murid-murid. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Mari kita wujudkan prakarsa perubahan dari hal yang sederhana menggunakan tahapan bagja dengan menerapkan pendekatan berbasis aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.